Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan semua pasti sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di minggu ini. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita mohon pimpinan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau belajar. Kiranya Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, minggu ini kita masih belajar tentang pekerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya,
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, yuk sama-sama kita menyanyi bersama. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita tentang profesi. Kita akan membahas tentang profesi yang menghasilkan jasa dan juga yang menghasilkan barang. Apa itu? Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, masih bertemu dalam tema profesi atau pekerjaan. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang pekerjaan. Manusia bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Pekerjaan manusia ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Yang pertama, yuk kita coba melihat pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama adalah profesi nelayan. Mencari ikan di laut merupakan tugas seorang nelayan. Profesi nelayan bertugas menjaga ketersediaan bahan pangan, yaitu berupa ikan, dengan cara menangkap ikan. Ikan yang dihasilkan kemudian dijual kepada pembeli atau dijual ke pasar ikan. Yang kedua, profesi yang menghasilkan barang yaitu penjahit. Adalah orang yang menjahit pakaian seperti kemeja, celana, rok, atau tas, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit perlu melakukannya dengan tangan atau juga dengan mesin jahit. Nah, itu tadi untuk profesi yang menghasilkan barang. Selanjutnya, kita akan melihat profesi yang menghasilkan jasa. Yang pertama, yaitu satuan pengamanan atau disebut juga satpam. Profesi jasa satpam mempunyai tugas
yaitu menjaga keamanan suatu area. Misalkan rumah, kantor, dan juga kompleks perumahan. Profesi yang menghasilkan jasa yang kedua yaitu pemadam kebakaran atau damkar. Pemadam kebakaran mempunyai tugas memadamkan api jika terjadi kebakaran dan melakukan penyelamatan dan juga menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Yang ketiga yaitu montir. Montir mempunyai tugas memperbaiki kerusakan mobil atau motor, mengecek keadaan mobil atau motor secara berkala, supaya diketahui apakah mobil atau motor dalam keadaan baik atau ada beberapa bagian yang kurang maksimal. Nah, itu tadi profesi atau pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga jasa. Anak-anak, tugas kalian hari ini yang pertama adalah sebutkan profesi apa yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua, ayo bermain tebak profesi bersama ayah dan ibu. Ayah dan ibu akan membuat tebak-tebakan, kemudian anak-anak yang akan menebak tebakan profesi itu. Tugas ketiga, yuk mengumpulkan benda-benda yang berwarna merah seperti pemadam kebakaran. Kemudian dengan benda-benda itu, buatlah huruf awal dari salah satu profesi yang kita pelajari hari ini. Kemudian, silakan anak-anak menuliskan angka 5 dan menyebutkannya. Gampang kan tugasnya? Selamat mengerjakan bersama ayah dan ibu. Ditunggu ya. Nah, kita sudah belajar bersama-sama tentang profesi dan juga tugas-tugas. Jangan lupa ya dikerjakan bersama ayah dan ibu di rumah. Ayah ibu mengingatkan kembali untuk mengumpulkan tugas melalui video dan juga foto ke grup sekolah kita. Mari kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami. Sekarang kami mau mengakhiri belajar kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.